Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GMI Kanan Medan Selatan di hari Sabtu tanggal 4 April 2026. Jemaat yang terkasih, siapkan hati, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah memberkati malam istirahat kami, menganugerahkan hari baru pada saat ini. Memulai hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Sabtu Suci. Mempersiapkan diri kita di dalam Sabtu Suci, menerima dan merayakan peringatan akan Paskah, kebangkitan Kristus, mengalahkan maut. Pagi ini, renungan firman Tuhan dari 1 Petrus. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1-8. Saya fokus di ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 1-2. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersembahkan dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Jemaat yang diberkati, gaya hidup orang percaya, itu yang menjadi tema firman Tuhan. Gaya hidup orang percaya. Jemaat Tuhan, kita hidup di dunia yang sering kali menawarkan jalan pintas menuju kesenangan. Banyak orang berpikir bahwa hidup yang bebas adalah hidup yang mengikuti keinginan daging. Namun, Rasul Petrus memberikan perspektif yang sangat berbeda, sangat kontras. Baginya, penderitaan karena iman dan pengendalian diri bukanlah sebuah kekalahan, melainkan tanda kemenangan. Melalui teks ini kita diajak bagaimana kita mengubah pola pikir, pola hidup kita sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya saya memberi tema gaya hidup orang percaya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, Petrus mau mengajak bahwa sebuah senjata pikiran yang sama yang harus dimiliki orang percaya sama seperti Kristus. Petrus mengajak kita untuk mempersenjatai diri dengan pikiran yang sama seperti Kristus. Kata mempersenjatai ini artinya mengindikasikan bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah peperangan rohani terus-menerus. Maka Kristus menderita secara fisik bukan karena kalah, melainkan sebagai bentuk ketaatan penuh kepada Bapa. Jika kita siap menderita demi kebenaran, itu adalah tanda bahwa kita sedang memutus rantai kendali dosa dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, berikutnya yang kedua mengajarkan kita berhentilah berkompromi dengan dosa. Sebab barang siapa telah menderita dalam keadaan tubuh, ia telah berhenti berbuat dosa. Tadi ayat 1b. Ini bukan berarti bahwa kita menjadi manusia yang sempurna tanpa celah. Tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Melainkan sebuah perubahan status ketika kita berani memikul salib, ketika kita berani menerima konsekuensi penderitaan karena kebenaran atau penderitaan karena iman, dosa kehilangan daya tariknya dalam diri kita. Itu artinya dosa tidak berkuasa. Kita tidak lagi disetir oleh keinginan daging karena fokus kita telah berpindah pada kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengikut Yesus bukan berarti bebas dari rasa sakit, tetapi memberikan tujuan pada sakit tersebut. Penderitaan karena mempertahankan integritas, karena mempertahankan iman jauh lebih mulia daripada kesenangan sesaat di dalam dosa. Jemaat yang terkasih, saya ulang sekali lagi sebagai perenungan untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus bukan berarti bebas dari rasa sakit, tetapi memberikan tujuan ketika kita mengalami rasa sakit, ketika kita ada di dalam kondisi penderitaan itu. Karena penderitaan, karena mempertahankan integritas, karena mempertahankan iman kita jauh lebih mulia
daripada kesenangan sesaat di dalam dosa. Kenakanlah manusia baru, gaya hidup baru sebagai orang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami Tuhan untuk berjuang mengenakan manusia baru, gaya hidup baru sebagai orang percaya. Karena Kristus telah menyerahkan dirinya dengan sempurna sehingga kami memperoleh keselamatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan hari ini dengan kekuatan kuasa Roh-Mu, kami menjadi saksi untuk komit untuk menyaksikan iman kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Bahkan secara khusus di dalam kegiatan-kegiatan Paskah, Tuhan memberkati apa yang sudah dipersiapkan panitia Paskah. Biarlah kami boleh hadir bersama-sama, meningkatkan persekutuan persaudaraan di dalam Kristus di tengah jemaat-Mu Gemi Kanaan Medan Selatan. Bapa yang baik, kami terus membawa jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, seluruhnya mereka tanpa terkecuali Tuhan. Hadir Engkau melawat mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan pengharapan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap mereka. Biarlah kekuatan dan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar iman mereka tetap tertuju, melihat dengan mata imannya tangan Tuhan sedang memproses kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terkasih, kami juga menaikkan syukur. Pagi ini ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada Inang Mariati Borulingga. Hari ini usianya genap 61 tahun. Ada Indriani Saputri Sianturi. Hari ini genap usianya 23 tahun. Bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, bertambahlah damai sejahtera, sukacita, bertambahlah pengharapan mereka di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.